Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee. Kita akan berbicara tentang pernikahan hidup padahal mati. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 di Los Angeles, berarti di Indonesia tanggal 10 Juni hari Sabtu. Baik. Untuk itu kita akan memulai di dalam doa. Tuhan Yesus, pimpin kami mengerti rencanamu, kehendak-Mu, dan segala sesuatu yang kami bahas boleh mempermuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita akan baca Wahyu 3 ayat 1 terlebih dahulu. Wahyu 3 ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wow. Nah, berapa banyak tahun-tahun hidupmu? Saya mulai dengan ini dulu ya, sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Berapa banyak tahun-tahun hidupmu yang hasilnya dimakan belalang? Apakah keinginan pribadi, hawa nafsu, motivasi penuh dosa, dan ambisi pribadimu telah merampas sukacita, kedamaian, dan keberhasilan dari hidupmu? Mungkin engkau merasa putus asa, memikirkan waktu-waktu yang terbuang dan tidak dapat terulang lagi. Wasted time, waktu yang terbuang. Ya, jika memang demikian, perhatikan perkataan Tuhan melalui Nabi Yoel. Allah memberitahu umat Israel bahwa sekalipun mereka pernah tidak mentaati Tuhan dan mengalami pendisiplinan Tuhan melalui wabah belalang, tetapi masih ada pengharapan bagi mereka. Tuhan berkata, Dia, Tuhan, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya dalam Yoel 2 ayat 13. Dan Tuhan berjanji, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Yoel 2 ayat 25. Nah, apabila kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera mengampuni masa lalu dan mengisi hari depan kita dengan pengharapan. Karena Dia tidak akan meninggalkan kita yang berbalik kepadanya. Dia dapat memunculkan kebaikan dari tahun-tahun kita yang terbuang. Dia melakukannya dengan cara mengajari kita kerendahan hati melalui kegagalan yang kita alami. Dan menolong kita memahami kelemahan yang sering kita perbuat terhadap orang lain. Meskipun, saya ulang, meskipun tahun-tahun kita yang lalu telah dirusak oleh dosa, Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, dan penuh sayang dan berlimpah kasih setianya ini sangat rindu untuk memulihkan kita dan memberi hasil terhadap pekerjaan kita. Dia rindu melihat itu. Apa yang telah kita pelajari di masa lalu menghasilkan pelayanan yang produktif dan pujian yang sepenuh hati bagi Tuhan itu. Tahun yang sedang kita jelang ini dipenuhi dengan pengharapan. Nah, betapa gelapnya masa lalumu bersama Kristus, hari depanmu akan kembali cerah. Itu penting kita lihat, ya. Nah, saya akan memberikan sebuah gambaran tentang food for thoughts, sebuah pemikiran. Oke. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini firman Tuhan tadi. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah, lihat itu ya. Aku tahu, sebelumnya kalimatnya, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia mengetahui. Dari luar, dari sisi eksternal, dikatakan, engkau dikatakan hidup. Itu menurut pengamatan dunia, menurut pengamatan orang. Engkau dikatakan hidup. Kenyataannya engkau mati loh.
Yang berkata ini Tuhan, dia yang melihat, dia yang mengetahui. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada jemaat di Sardis masih relevan sampai hari ini bagi setiap dari kita yang membaca firman Tuhan ini. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat menarik untuk kita simak. Pernyataan, aku tahu segala pekerjaanmu, adalah sebuah pernyataan yang mengundang kita sekalian untuk memberikan perhatian khusus kepada pernyataan selanjutnya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Pernyataan ini mengandung arti yang memisahkan sudut pandang Tuhan dari sudut pandang manusia atau sudut pandang dunia pada umumnya. Seringkali kita terkecoh oleh apa yang kita lihat dan memberikan rangkuman atau penilaian berdasarkan apa yang dilihat. Seringkali tidak seperti itu karena kita tidak memiliki semua fakta data yang ada. Sehingga seringkali kita tertipu, apalagi kalau diiming-iming dengan bibir manis. Seringkali kita terkecoh dan membuat sebuah kesimpulan yang salah. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Mengingatkan kita, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di kedalamannya. Sehingga apapun yang disembunyikan manusia di dalam hati, tidak terlewatkan karena itu Tuhan tahu kemana arah langkah kita. Ya, Tuhan tidak dapat disesatkan, Tuhan tidak dapat dimanipulasikan karena Dia Maha tahu. Dari luar saya katakan ya, dari luar sesuatu dapat terlihat baik-baik saja, aman-aman saja, oke-oke saja. Tapi apakah demikian keadaan sesungguhnya? Belum tentu. Tuhan ingin kita meneliti lebih dalam sehingga kita tidak melihat, memilih, atau memberikan opini berdasarkan apa yang terlihat dari pengamatan luar saja dan mengabaikan kebenaran yang ada secara keseluruhan. Jangan. Apakah karena kita melihat seseorang tertawa dan ceria, lantas kita secara pasti dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang yang ceria dan asik untuk diajak berteman? Apakah dapat demikian? Atau jika kita melihat seseorang dalam keadaan marah dan berbicara dengan nada yang keras, berbicara dengan nada yang tinggi, apakah secara pasti kita dapat mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang pemarah dan tidak asik untuk diajak berteman? Apakah kita dapat memberikan konklusi seperti itu tanpa mengenal orang tersebut di kedalaman hatinya? Dalam hal ini, banyak fakta yang tidak kita ketahui. Kenapa seseorang tertawa? Kenapa seseorang marah? Kenapa dia kesal? Kenapa dia jengkel? Atau kenapa dia menangis? Banyak hal yang tidak kita ketahui tentang hal itu. Belum lagi kalau kita mengikut sertakan faktor manipulasi, bermain victim, atau faktor menggiring opini sebagai faktor yang lepas dari pengamatan kita, dalam memberikan pandangan yang akurat. Kita dimanipulasikan, kita diberikan opini yang salah atau digiring menuju opini yang salah. Di balik semuanya itu, Alkitab juga berkata, dalam tertawa pun hati dapat merana. Siapa yang dapat menduga hati ini? Nggak ada yang bisa tahu. Seseorang dapat menggiring opini, saya ulang ya, seseorang dapat menggiring opini orang yang diajaknya berbicara. Dimanipulasikan. Ya, misalnya, Anda pernah lihat dia marah, bukan? Waktu dia berbicara dengan kita. Anda pernah lihat kan dia marah? Pernah kan? Diulang beberapa kali. Pernah kan? Dia coba menekankan ini sambil ini adalah bentuk penggiringan opini. Ya seperti itulah marahnya setiap kali dan selalu begitu. Sudah lihat kan? Nah ini digiring opininya untuk menanamkan dalam pikiran orang tersebut bahwa orang itu adalah seorang pemarah. Ya, dia selalu marah dan tidak ada damainya dalam rumah ini.
Wow. Ini adalah bentuk manipulasi dan penggiringan opini. Dalam hal ini engkau hanya mendengar sepihak dan engkau tidak memiliki fakta yang komplit. Apakah berdasarkan pendengaran sepihak ini engkau dapat memberikan pandangan yang akurat? Apakah engkau dapat memberikan pernyataan yang akurat bahwa orang itu memang pemarah dan setuju dengan si pembicara? Sudah barang tentu tidak mungkin. Karena banyak hal, banyak faktor yang kita tidak ketahui. Belum lagi yang terlewatkan oleh kita secara tidak sadar menerima penggiringan opini atau dimanipulasikan. Apalagi kalau hal itu menyangkut saudara sekandung kita sendiri. Atau cousin, atau pokoknya saudara. Bias dalam memberikan pandangan berdasarkan keberpihakan kepada anggota keluarga sendiri akan muncul. Akan timbul bias, atau bahasa Indonesia bias. Ya. Apakah pandangan seperti ini fair? Dan jika pandangan ini disampaikan ke pihak lain, berdasarkan keberpihakan, bukankah engkau sebenarnya sedang menciptakan kekeruhan dalam permasalahan yang ada? Bukankah ini bentuk gosip yang mengarah kepada fitnah, yang dapat merusak nama baik orang yang diceritakan di belakang punggung? Sepintas, mungkin saja keluarga ini terlihat baik-baik dari luar. Mungkin dengan penampilan tertawa ria, bergandengan tangan, penampilan mesra di publik, sehingga keluarga ini terlihat hidup dari luar. Terlihat hidup banget dia dari luar. Mesra banget dari luar. Padahal hubungan keluarga ini mati. Kasih menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Catatkan baik-baik. Matius 24 ayat 12. Nah, sehubungan dengan kasih yang menjadi dingin, mari kita terlebih dahulu mempelajari atau melihat konteks pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya yang tertulis dalam Matius 24 ayat 3-14. Perhatikan itu. Alkitab mempergunakan perkataan kasih menjadi dingin. Kasih tidak bisa hilang. Kasih bisa menjadi dingin atau kita meninggalkan kasih mula-mula. Pilihan. Nah, tentang kasih yang menjadi dingin ini tertulis dalam Matius 24 ayat 12. Saya bacakan bagi kita sekalian Matius 24 ayat 12. Dan karena apa? Makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Siapa yang berkata seperti ini? Yesus. Yesus menggambarkan kepada para muridnya kenyataan pahit yang menanti mereka setelah dia pulang ke surga. Itu tertulis dalam Yohanes 16 ayat 5-7. Dan sebelum akhir zaman ketika dia datang kembali dalam Wahyu 19 ayat 11-15. Jadi transisi antara dia pulang ke surga, pengutusan daripada Roh Kudus, dan waktu sampai dia datang kembali pada akhir zaman. Nah, waktu ini adalah waktu Roh Kudus yang memimpin kita, ya. Nah, ini ada pengalaman-pengalaman pahit yang dapat dirasakan oleh para murid-murid ini setelah Yesus berangkat ke surga, kembali ke surga. Dia telah mengatakan bahwa mereka akan dibenci karena hubungan mereka dengan dia, dengan Yesus. Bahwa mereka akan dianiaya dan dibunuh. Matius 24 ayat 9. Mereka dianiaya, mereka dibunuh, kepada mereka dituduhkan fitnahan. Ya, banyak orang yang tampaknya mengikut Yesus akan murtad karena tekanan itu, dan beberapa bahkan akan mengkhianati yang lain. Nah, pada saat yang sama muncullah guru palsu dan nabi palsu. Nabi palsu akan bangkit. Demikian juga guru palsu untuk mengajarkan ajaran palsu dan membawa banyak orang menjauh dari kebenaran Yesus. Matius 24 ayat 10-11. Karena itu lagi dan lagi saya tekankan, pelajari firman Tuhan dengan benar, ambil waktu dan sikap untuk merenungkan firman Tuhan secara teliti, sehingga kita tidak dapat
ditipu dari kebenaran firman Tuhan yang absolut. Tidak dapat diselencengkan karena kita menguasai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Sekarang Yesus menambahkan bahwa salah satu akibat dari ajaran palsu ini adalah kekacauan. Sudah pasti. Diselencengkan pengajaran yang bukan yang benar lagi, yang palsu yang diberikan. Penolakan terhadap standar kebaikan dan moralitas. Pelencengan-pelencengan pada hari ini banyak. Dimulai di Taman Eden. Waktu setan dalam rupa ular membisikkan kepada Hawa pelencengan daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, pada hari engkau memakan buah itu, engkau pasti mati. Iblis mengatakan, oh enggak, justru matamu terbuka, engkau tahu yang baik dan yang jahat. Engkau akan sama seperti Tuhan. Dimanipulasikan. Derajat mereka diangkat menjadi seperti Tuhan. Ini adalah dosa Lucifer. Di dalam Yesaya 14, aku ingin mendirikan takhtaku di tempat kediaman Allah. Aku ingin. Dosa yang sama, dosa kesombongan ini, pride, ingin disampaikan, ditujukan kepada ciptaan Tuhan. Diserangnya ciptaan Tuhan ini secara tidak langsung merupakan serangan yang dilancarkan kepada Tuhan. Serangan langsung kepada Tuhan tidak mungkin terjadi, karena itu mereka memakai ciptaan Tuhan untuk dirusak. Akibat akhir dari pelanggaran hukum yang mementingkan diri sendiri dan mengikuti diri sendiri itu adalah kasih yang menjadi dingin. Itu akibatnya. Penggambaran kasih yang menjadi dingin membangkitkan sosok mayat. Mayatnya dingin. Manusia hidup panas. Bukan sekedar tidak bergerak saja, melainkan mati dan tidak bernyawa. Kasih itu begitu dinginnya. Mereka tidak dapat mengungkapkan kasih yang sesungguhnya. Orang akan memanipulasi orang lain. Saat umat manusia semakin jauh dari ajaran Kristus, kasih mereka akan menjadi semakin dingin. Allah adalah kasih. Karena itu barang siapa mendekat kepada Allah itu, dia akan menikmati kasih Allah itu, dan dia juga sanggup membagikan kasih yang diterimanya langsung dari Sang Kasih, yaitu Allah itu sendiri. Yesus dalam ajarannya yang sangat-sangat terkenal mengajarkan bahwa seluruh pesan Allah kepada umat manusia bergantung pada dua perintah yang tertulis dalam kitab suci. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertulis dalam Matius 22, 37-40. Tidaklah mengherankan bahwa penolakan terhadap hukum Allah berkorelasi dengan mendinginnya kasih kepada Allah dan kepada sesama. Nah, karena itu kita wajib sebagai orang percaya merenungkan firman Tuhan, mencari waktu, diam dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca sambil lewat, tapi betul-betul memahami apa yang kita baca, merenungkannya. Melakukan self-reflection. Bagian apa dari diri kita yang perlu pertobatan sesuai dengan firman yang kita baca. Dengan demikian kasih kita itu bertumbuh dan berkembang bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia. Dan sekarang mari kita lihat tanda dari kehidupan. Apa yang kita dapati dari sebuah kehidupan? Apa? Tanda dari kehidupan adalah berbuah. Pohon hidup berbuah. Orang hidup berbuah. Pasti. Segala sesuatu yang mati tidak dapat berbuah. Orang yang mati terhadap keinginan dagingnya tidak dapat menghasilkan buah dosa. Karena mereka hidup dan bertobat,
mereka dapat menghasilkan buah pertobatan. Orang mati telah berhenti berbuat dosa. Orang hidup yang dapat berbuat dosa. Karena itulah Alkitab mengajak kita untuk mematikan keinginan daging kita. Karena keinginan daging ini berseteru dengan keinginan Allah. Dengan kehendak Allah. Roh penurut, tapi daging lemah. Saat kita berhenti berpikir, dengarkan saya baik-baik. Saat kita berhenti berpikir, saat kita berhenti bermimpi, saat kita berhenti berusaha, saat kita berhenti bermain, saat kita berhenti belajar, ataupun saat kita berhenti melakukan kegiatan apapun, sesungguhnya kita mati. Sekalipun kita masih bernapas. Sekalipun kita masih bernapas, tapi kegiatannya semuanya mati, ya mati. Mungkin saja ada orang yang melihat, mungkin ada orang yang melihat kita hidup, atau saat kita meraba nadi kita masih menemukan denyut nadi. Engkau dikatakan hidup, karena nadimu masih ada. Padahal engkau mati, karena engkau tidak berbuah sama sekali dalam hidupmu. Kasihmu pun menjadi dingin. Engkau pun tidak mengasihi orang lain. Di dalam hal ini. Semuanya menjadi egosentris. Dari aku kepada diriku untuk diriku. Luar biasa egoisnya. Ini mati. Dia tidak dapat berbuah. Dia tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dia menutup diri terhadap dunia luarnya. Seakan-akan dunia ini hanya milik dia sendiri. Tidak ada orang lain dan tidak peduli kepada orang-orang di dalam lingkungannya. Mati perasaannya terhadap orang-orang lain. Demikian juga dengan gereja yang kelihatannya hidup, namun sesungguhnya mati. Kebaktian masih ada. Puji-pujian bahkan gegap gembita. Pakaiannya keren. Bahkan ada kebaktian doa. Jemaat penuh. Namun gereja ini tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Gembala sendiri tidak terlalu menguasai kebenaran firman Tuhan akibat kurang merenungkan sehingga jemaat tidak memperoleh kebenaran firman yang dapat membuat mereka bertumbuh, atau gereja lebih banyak memiliki kegiatan sosial daripada pembahasan firman. Dipenuhi dengan bermacam-macam program. Pada waktu pembahasan firman atau Bible study, orang menjauhkan diri. Orang ingin dengan sesegera mungkin firman ditutup. Tapi pengumuman panjangnya luar biasa. Itu dia. Akibat dari ini semuanya, jemaat tidak memiliki kecintaan terhadap firman Tuhan. Mereka membaca firman secara tidak teratur dan saat mereka sempat saja, sehingga mereka mudah disesatkan oleh pengajaran yang aneh-aneh. Demikian juga dengan rumah tangga. Jika rumah tangga tidak dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, tidak dibangun di atas batu karang yang teguh, tapi di atas pasir, maka pada saat hujan turun dan banjir menyerang, dan angin melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tertulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sepintas rumah yang berdiri di atas pasir ini indah kelihatannya, bukan? Nggak lebih daripada karton yang dicat sebetulnya. Begitu lemahnya. Tetapi rumah ini tidak memiliki fondasi yang kuat. Orang yang berlindung dalam rumah ini pun tidak menyadari akan maut yang mengintai mereka. Mereka masih hidup, tetapi sesungguhnya mereka mati. Sebentar lagi, rumah yang berdiri di atas pasir ini akan rubuh, dan mereka yang berdiam di dalamnya akan tertimpa dan mati. Karena itu kita harus membina rumah tangga yang ada, dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, di mana masing-masing berfungsi sesuai dengan tujuan Allah
menciptakan, di mana suami berfungsi sebagai imam di dalam rumah tangga, mendekatkan anggota keluarga kepada Tuhan. Dan istri sebagai pembantu, tonggak pendoa syafaat. Jika ini berfungsi dengan baik, anak-anak dididik juga untuk mendekat kepada Tuhan, maka keluarganya akan kokoh karena dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus. Nah, setengah jam pertama telah berlalu, akan saya buka forum ini terlebih dahulu untuk pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Adakah pertanyaan untuk saya? Aku enggak, Pastor. Ya, belum ada, Pastor. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa banyak orang mati yang engkau jumpai berjalan di sekitarmu, namun mereka tidak menyadarinya, bagaikan mayat berjalan. Menjadi tua itu, saya ulang, menjadi tua itu alami. Tidak dibutuhkan usaha apapun darimu, tidak dituntut keahlian atau bakat untuk dapat menjadi tua. Tidak sama sekali. Namun untuk bertumbuh menjadi dewasa diperlukan usaha. Ya? Yang perlu kita ingat adalah, saya ulang, yang perlu kita ingat, perhatikan ini baik-baik, yang perlu kita ingat adalah bahwa hikmat tidak dibungkus dalam usia. Orang boleh berumur 100 tahun, tapi tidak berhikmat, kehadirannya tidak membuahkan sesuatu bagi society, bagi lingkungan di mana dia ada. Di mana dia berada terjadi perpecahan. Sekalipun usianya 100 tahun barangkali, tapi dia tidak dewasa dalam usianya dan tidak berhikmat dalam usia yang uzur. Menjadi tua itu alami, tapi menjadi dewasa itu sebuah usaha. Kematangannya kita, maturity dalam hal ini. Seseorang dapat menjadi sangat tua, namun tidak berhikmat. Bukankah orang tua ini sesungguhnya mati karena tidak berhikmat? Dia mati. Tidak menghasilkan sesuatu di lingkungan di mana ia berada. Sehingga ia tidak dapat berbuah di lingkungan di mana ia berada. Yang terjadi hanyalah perpecahan. Waktu, saya ulang, waktu tidak dapat disimpan. Waktu hanya dapat dipergunakan. Karena itu, hendaklah kita mawas diri agar kita dapat mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu berlalu, kita pikir hari ini saya ngapain ya? Waktu itu tidak akan kembali. Mungkin saja hari Seninnya sama. Tapi waktu Senin tanggal 7 sudah berbeda dengan Senin tanggal 14. Sudah kehilangan waktu 1 minggu. Apa yang kita kerjakan? Berbuahkah kita selama 1 minggu itu? Jika kita tidak mempergunakan waktu yang tersedia bagi kita secara maksimal dengan belajar dan membuat perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita, maka kita gagal bertumbuh menjadi dewasa. Setiap orang yang menikah dipandang sebagai orang dewasa, paling tidak secara umur. Ya, paling tidak secara umur mereka telah dewasa. Kalau di Amerika, anak-anak kan tidak diizinkan menikah di bawah perlindungan negara. Saya pikir di Indonesia juga sama. Apakah pernikahan mereka mencapai tingkat kedewasaan atau tidak, bergantung kepada bagaimana mereka menjalankan roda kehidupan berkeluarga itu sendiri. Kalau seseorang menikah misalnya pada usia 27 tahun, secara umur dia dewasa. Tapi jika dia tidak membina pernikahan di dalam rumah tangga itu, sekalipun telah menikah 20 tahun, tapi porak-poranda, pernikahan itu tidak dewasa. Artinya orang yang di dalamnya itu yang menjalankan pernikahan itu tidak dewasa. Sama sekali. Pernikahan ini mati.
Karena yang terjadi adalah keributan demi keributan, kecurigaan demi kecurigaan. Tidak ada rasa kasih sayang di dalam keluarga tersebut. Cinta kasih tidak bertumbuh, tapi menjadi dingin. Komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari semua hubungan. Dari semua hubungan, komunikasi itu yang paling penting. Dan juga merupakan bagian penting dari setiap kemitraan yang sehat. Komunikasi. Semua hubungan mengalami pasang naik dan surut. Tetapi gaya komunikasi yang sehat dapat mempermudah dalam menghadapi konflik dan membangun kemitraan yang lebih kuat dan lebih sehat. Semuanya bergantung kepada komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat itu siap mendengar, siap berbicara secara terbuka pada gilirannya, tanpa menyerang, tanpa membentak, tanpa marah, tanpa menuduh, tapi mendengar dan kemudian memberikan respon yang baik secara dewasa. Kemampuan untuk mendengar dan mengerti cara untuk berkomunikasi tanpa emosi dalam berbagi perasaan, baik dengan pasangan hidup kita maupun dengan seseorang dalam komunitas di mana kita berada, akan menentukan kesuksesan kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Waktu yang lalu saya berbicara tentang kecerdasan emosional. Apakah kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga kita menjadi sukses? Karena kita dapat mengontrol emosi tersebut dan memilih kata-kata yang akan kita pakai saat berkomunikasi. Sangat menentukan di dalam hal ini. Setiap hubungan yang sehat pasti memiliki batasan yang sehat. Namun hubungan sehat ini harus dimulai dari komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat akan menimbulkan mutual respect. Mutual respect itu artinya saling menghormati. Dan tindakan saling menghormati akan menimbulkan batasan yang sehat. Karena ini penting, saya ulang sekali lagi ya. Setiap hubungan yang sehat pasti memiliki batasan yang sehat. Namun hubungan sehat ini harus dimulai dari komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat akan menimbulkan mutual respect atau saling menghormati. Jadi komunikasi yang sehat akan menimbulkan rasa saling menghormati. Dan tindakan saling menghormati ini akan menimbulkan batasan yang sehat. Kita akan mengerti dengan sendiri bahwa kita tidak ingin mengganggu orang lain, pasangan hidup atau teman-teman waktu mereka repot. Kita akan dapat memberikan bantuan bahkan untuk meringankan beban. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu teman sekantor, dan sebagainya ini. Sedangkan disfungsi keluarga atau family dysfunction, keluarga yang tidak berfungsi, keluarga yang mandek sekalipun menikah, tapi tidak melakukan kegiatan bersama-sama, tidak ada rasa kasih sayang, yang ada adalah kecurigaan dan sebagainya ini, terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang sehat. Dan keadaan disfungsi keluarga ini akan menjadi semakin bertambah buruk atau memburuk karena terjadinya pelanggaran batasan yang ada. Akibat tidak adanya perasaan saling menghormati, tidak adanya mutual respect yang berawal dari tidak adanya komunikasi yang baik dan sehat. Ya. Karena ini penting, saya jeda sejenak dan memberi kesempatan. Adakah pertanyaan dari sisi ini? Komunikasi yang sehat seperti apa, Pastor? Komunikasi yang sehat tadi telah kita bicarakan.
Waktu yang seorang berbicara, yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, atentif. Pada saat mendengar jika ada sesuatu yang kurang jelas, pada waktu itu ditanyakan agar tidak menerima pengertian yang salah. Ini sehat. Waktu engkau mengatakan, kita mengulang apa yang disampaikan, apakah yang dimaksudkan seperti ini? Kalau kita salah mengerti, lawan berbicara akan mengatakan, oh bukan, yang saya maksudkan adalah. Nah, dengan demikian salah pengertian dihindari. Waktu kita meresponi setelah mendengar dengan baik, kita menjawab sesuai dengan konteks tanpa bersifat menyerang. Kalau seseorang sedang mengungkapkan perasaan ketersinggungannya dia, kita melihat dan kita mengerti, mengatakan, oke, waktu aku mengatakan ini, engkau merasa tersakiti. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud seperti demikian, yang kumaksudkan adalah ini. Mungkinkah pada waktu itu, aku kurang jelas dalam menyampaikan pesanku, sehingga diterima seperti ini. Ini kan sehat. Ini kan baik. Kita memberi penjelasan, menengahkan keadaan yang ada, sehingga tidak menjadi heated discussion, tidak menjadi diskusi yang memuncak, yang memanas. Kira-kira begitu, dapat dimengerti? Iya, Pastor. Ada pertanyaan lain? Belum ada, Pastor. Oke. Alright. Bukan rahasia lagi bahwa dasar dari hubungan yang sehat adalah komunikasi yang terbuka. Dan kemauan untuk mencari solusi yang cocok untuk keduanya. Jika engkau ingin mencapai solusi yang baik, maka suami dan istri perlu berbagi perasaan dan pikiran melalui komunikasi yang sehat. Tidak ada yang mengharapkan engkau menjadi seorang ahli dalam berkomunikasi. Hanya berharap menjadi lebih baik dalam hal itu. Baik dalam berbagi maupun dalam mendengarkan. Mendengarkan bukan sesuatu yang mudah. Berbagi pun bukan sesuatu yang mudah. Karena itu kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Dan berbagi dengan baik. Sesuai dengan konteks, bukan ke kiri dan ke kanan. Memanipulasikan atau membenarkan diri. Komunikasi yang berdasarkan keinginan untuk membenarkan diri dan menyerang orang lain bukanlah komunikasi yang sehat. Jika engkau ingin mencapai solusi yang baik, maka suami dan istri perlu berbagi perasaan dan pikiran melalui komunikasi yang sehat. Perlu diperhatikan ini, camkan itu baik-baik. Tidak ada yang mengharapkan engkau menjadi ahli, saya katakan tadi, dalam berkomunikasi. Hanya berharap menjadi lebih baik dalam hal itu. Baik dalam berbagi maupun mendengarkan. Kita semua dapat mengembangkan keterampilan untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat jika kita berdedikasi untuk hal itu. Sampaikan apa yang kita rasakan dengan cara yang baik, tanpa menghakimi, tanpa menuduh. Kamu telah menyakiti aku. Itu sifat tuduhan. Correct me if I'm wrong. Betulik aku jika aku salah. Kita mulai dengan kalimat itu. Mungkinkah aku salah mendengar, atau inikah yang aku dengar? Di dalam percakapan itu aku menangkap seperti ini. Mungkinkah aku yang salah dengar? Kita memberikan open-ended question seperti ini untuk memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk memperbaiki apa yang dimaksud. Dengan demikian, komunikasi yang sehat ini akan membangun pengertian yang sehat dan persahabatan yang sehat. Kita semua dapat mengembangkan keterampilan untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat jika kita berdedikasi untuk itu, kata saya tadi.
Ketika engkau membagikan perasaanmu dan mendorong pasanganmu untuk melakukan hal yang sama, komunikasi yang sehat ini memiliki banyak manfaat untuk kesuksesan dan ketahanan hubungan pernikahan. Nah, kalau masing-masing mengambil ini, masing-masing memikirkan yang terbaik bagi pasangan hidupnya, sebuah keharmonisan tersebut di dalam pernikahan dapat dicapai di dalam hal ini. Karena masing-masing memikirkan kebaikan bagi pasangannya. Masing-masing memikirkan untuk meringankan beban pasangannya. Aku menikahi engkau untuk meringankan bebanmu. Yang lalu saya berbicara, kalau engkau hanya dapat mengangkat 15 kg barang, sekarang engkau harus mengangkat barang 20 kg, mungkin saja engkau sanggup mengangkat 20 kg, tapi terengah-engah dan tidak dapat bertahan lama. Nah, sekarang jika pasangan ikut membantu mengangkat, maka 15 kg dibagi 2 menjadi 7,5 dan 7,5. Dengan kapasitas 15 kg maksimal, sekarang menjadi 7,5. Luar biasa. Kita akan mendapatkan kelegaan di dalam hal ini. Itulah fungsi berkeluarga, meringankan beban pasangan hidup yang ada. Bukan membebani, meringankan. Mengapa suami dan istri harus berbicara tentang perasaan mereka? Mengapa? Baik wanita maupun pria dapat menghindar dari berbagi atau mereka berpikir bahwa mereka buruk atau tidak dapat mengutarakan atau mengekspresikan emosi mereka. Aku nggak bisa nih mengutarakan perasaanku. Aku nggak cakap dalam berbicara. Harus belajar. Namun penelitian menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan gender antara wanita dan pria. Ya. Wanita lebih ekspresif secara emosional, khususnya untuk emosi positif. Mereka bisa ceritakan, itu natural mereka seperti itu. Mereka alami bagi mereka untuk menceritakan, tidak dengan laki-laki. Terlepas dari siapa dalam hubungan yang mengalami kesulitan mengungkapkan pikiran secara verbal, maka kesulitan ini harus dibicarakan oleh kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang baik bagi berdua. Saling membantu di dalam hal ini. Jika tidak, kurangnya keintiman dan rasa keterputusan dapat mengganggu perjalanan pernikahan yang ada. Karena sekarang tidak dapat berbagi. Yang lain tidak ingin membantu, memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengutarakan apa yang dirasakannya. Mungkin dia mengalami kesulitan, ya dibantu. Apa yang ingin kau sampaikan? Belajar. Ketika engkau berbagi perasaan, ketika engkau berbagi pikiran, dan ketika engkau berbagi emosimu, engkau membuka diri untuk membiarkan orang lain mengenalmu, melihat kedalaman hatimu, apa yang engkau pedulikan. Yaitu bahwa yang sesuatu yang kau bagikan itu berarti bagimu, dan kau peduli terhadap hal itu. Dan apa yang penting bagimu, itu yang dibagikan. Nah, di dalam suami istri, jika istri atau suami menyampaikan sesuatu dan itu penting, maka bagi pihak yang lain, itu juga merupakan kepentingan. Jika itu penting bagimu, maka hal itu penting bagiku. Itu penting. Kita nikmati sesuatu yang seperti itu. Saya menganut paham seperti itu. Kalau teman minta tolong, oh penting bagi dia. Nah itu penting bagi saya. Saya akan mengusahakan seperti yang diinginkannya. Meskipun membicarakan cara berkomunikasi untuk menyampaikan perasaan yang ada dapat menimbulkan resiko ketersinggungan secara emosional, namun dengan berlatih terus-menerus, akibatnya mendapatkan imbalan yang dicapai sebagai hasil komunikasi seperti yang diinginkan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Latihan terus akan sampai pada tempatnya. Pernikahan yang mati adalah pernikahan
yang tidak bertumbuh, pernikahan yang tidak berbuah, pernikahan yang kasihnya menjadi dingin, pernikahan yang dipenuhi dengan kecurigaan, sekalipun dari luar kelihatannya oke-oke saja, sekalipun di luar kelihatannya mesra, bergandengan tangan, tapi di dalamnya mengalami keretakan yang luar biasa yang dapat dikenal oleh suami istri tersebut dan anak-anak. Jika ada pembantu, ya pembantu juga ikut tahu, karena diam serumah. Secara kekeluargaan, mereka lengkap. Ada papa, mama, dan anak-anak. Mereka masih terikat dalam pernikahan. Paling tidak di atas kertas. Dan terlihat baik dari luar. Tapi dalam kenyataannya, mereka bukan satu layaknya suami istri, namun dua. Pernikahan mereka ibarat dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap rumah. Mereka asing satu dengan yang lainnya. Saling mencurigai. Sejak matahari terbit sampai terbenamnya diisi dengan kecurigaan. Mulai matahari terbit sampai tenggelamnya diisi dengan kemarahan. Mulai matahari terbit sampai terbenamnya diisi dengan debat-debat yang tidak berguna. Mulai matahari terbit sampai terbenamnya diisi dengan cela-cela, maki-makian, dan sebagainya. Tidak ada perkataan yang manis dan tidak ada sesuatu yang baik yang dapat diutarakan. Di dalam kedinginan ini masing-masing akan mengungkapkan, aku tidak dapat menemukan sesuatu yang baik dari pasangan hidupku. Dia berubah jauh. Dan seringkali pernyataan berubah jauh ini yang dimaksudkan adalah tidak sesuai dengan standar si pengucap pernyataan tersebut. Ini disebabkan karena komunikasi yang tidak sehat, yang berakibat dalam jangka panjang kepada kasih yang menjadi dingin. Perlu kita pelajari. Karena itu sejak awal, pernikahan yang saya katakan tadi harus dibangun atas dasar kasih sayang. Di mana suami istri membangun rumah tangga berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu diisi oleh dua hal penting yang kita katakan tadi. Pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa dan ragamu. Dan kedua, kasihlah sesama manusia. Sesama manusia yang dekat dengan kita sebagai suami istri adalah istri dan suami. Sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, jika rumah tangga dibangun seperti ini, kepentingan suami merupakan kepentingan istri merupakan kepentingan suami, bolak-balik seperti itu, maka mutual respect ini yang saya katakan tadi, perasaan saling menghormati ini akan terbentuk dan pernikahan itu akan dapat dijalani dengan mudah. Tantangan sekalipun ada dapat dihadapi bersama-sama. Ini adalah pernikahan yang sehat. Ini adalah pernikahan yang berbuah, di mana masing-masing menampilkan diri dengan fungsi mereka dalam meringankan beban yang terdapat pada pasangan hidup mereka. Yang lalu saya berbicara, hendaklah masing-masing menjadi pemain cadangan. Jika istri sedang sakit, suami dapat maju sebagai pemain cadangan dengan ikut mengambil bagian di dalam rumah tangga, memandikan anak, mengajarkan pekerjaan rumah, dan semuanya. Pada saat suami sibuk di luar dan tidak berkesempatan pulang tepat saat karena ada rapat-rapat di luar, istri dapat mengambil bagian dari apa yang biasanya dikerjakan suami. Ini indah di dalam hal ini. Karena masing-masing memiliki perasaan saling menghormati terhadap batasan-batasan yang ada. Dan mengambil sikap untuk menempati dirinya sebagai pemain cadangan. Nah, solusi seperti apa yang kita inginkan jika kita melihat ada family dysfunction atau disfungsi keluarga, keluarga yang tidak berfungsi? Bagaimana solusinya? Yang pertama, jika sudah terjadi keluarga itu tidak berfungsi, nah, bangunlah komunikasi yang baik dan sehat. Mulai membenahi keluarga yang berantakan ini dengan membangun komunikasi yang sehat dan
baik. Ya, komunikasi yang sehat terdiri dari kemampuan untuk mendengar secara atentif, penuh perhatian, dan pada gilirannya mampu berbagi apa yang ingin disampaikan secara terbuka tanpa menyerang, tanpa menuduh, tanpa marah, ataupun melemparkan asumsi-asumsi dengan alasan-alasan yang dicari untuk membenarkan diri. Yang kedua, akui kesalahan yang ada. Minta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan dan perbaiki dengan segera. Jangan menunda dan jangan mencari-cari alasan untuk membenarkan diri, apalagi menyalahkan orang lain. Yang ketiga, minta tenggang waktu beberapa saat jika engkau berada pada posisi tidak dapat mengontrol emosimu dan ada kecenderungan di mana diskusi memanas. Minta waktu dulu. Namun engkau harus menghargai waktu yang engkau janjikan untuk melanjutkan percakapan yang ada. Beri aku waktu 2 jam. Kita akan kembali setelah aku menjadi lebih tenang. Misalnya. Dan dalam 2 jam kita kembali. Kalau belum siap, bagaimana kalau kita tunda dulu? Pikiranku lagi sedang kacau. Misalnya besok kita lanjutkan dan sebagainya. Ini sangat dewasa. Yang keempat, gunakan waktu untuk melakukan kegiatan bersama-sama dan nikmati saat-saat bersama itu dengan baik. Nikmati saat-saat bersama itu dengan baik. Jangan, saya ulang, jangan mendiskusikan sesuatu yang mendatangkan perdebatan. Seperti misalnya berbicara tentang politik, atau berbicara dengan menyalahkan anggota keluarga. Ya, papa kamu begini, mama kamu begitu, adik kamu begini, kakak kamu begitu. Hindari percakapan yang seperti itu. Yang 5, nikmati makan bersama. Baik di rumah maupun di restoran. Nah, waktu 1 jam, kurang 5 menit, saya akan akhiri di sana. Dan kita sambung pada kesempatan mendatang. Dan saya membuka kesempatan untuk kembali bertanya lagi dalam 5 menit ini, jika ada. Silakan. Enggak, Pastor. Nah, Pastor. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akan menutup. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Kau. Kebaikan Kau dalam mengajarkan hal-hal ini kepada kami. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.